Dwimuka itu sebenarnya ungkapan dari pengalaman hidup saya sendiri. Bahwa di dalam diri manusia itu ada dualisme. Ada sisi baik, ada sisi tidak baik. Yang yakin bahwa karma itu berlaku, Mas. Kalau kita itu membuat satu penyajian itu dengan totalitas yang tinggi, baik itu dari narinya juga kudu sing apik, kostumnya juga kudu optimal, bla bla bla, semua itu dengan totalitas, dengan hati, itu pasti respon yang akan diterima juga akan sama. Yang lahir di kota kecil Temanggung, di lereng Gunung Sumbing, dari keluarga campuran. Ayah yang dari garis keluarga Tionghoa, keturunan Tionghoa, kemudian ibu yang dari keturunan Jawa. Dari garis ayah, kakek saya terutama, itu yang belajar tentang tradisi-tradisi yang terkait dengan Chinese dan Konghucu. Makanya yang belajar tentang akulturasi budaya yang luar biasa. Lalu kenapa yang senang menari? Karena kakek yang sama ibu, mama dan nenek yang dari Cina dan Jawa ini hobinya adalah melihat pertunjukan tradisional seperti wayang kulit, ya, wayang potehi di kelenteng, kemudian ketoprak, wayang wong, tari-tarian yang sifatnya kesenian itu dari kecil yang selalu diajak nonton. Dari hal itu yang menimbulkan atau menyebabkan yang jadi seneng. Yang itu bersaudara 5. Yang nomor 1 ada yang perempuan semua. Sehingga mungkin pengaruh keluarga itu yang jadi feminin. Dan karena yang belajar menari juga, jadi bakat feminin itu memang mungkin dari kecil ya. Mungkin dari sononya yang itu punya bakat kerajinan semua pekerjaan yang terkait dengan wanita. Baik itu memasak, baik itu membuat sulaman, bordir atau merinda, itu yang pelajari dan yang bisa dengan cepat menguasai. Bahkan dari bakat yang menyulam merinda itu sampai sekarang yang kan bisa membuat kostum sendiri. Bisa kan? Ini kan benang emas yang kemudian disulam satu-satu. Ini kain yang saya pakai pertama kali menari perempuan. Ini susah sekali nih, tapi yang kuno ini. Ya. Masih ada kain-kain Phoenix itu untuk permaisuri. Jadi kalau boleh yang jujur, pertama kali guru yang itu adalah teman sekolah namanya almarhum Mbak Sumiasih. Dia pinter tari Jawa. Kemudian yang pernah berguru ke Ibu Sumiati namanya. Itu tari Jawa juga. Dan di Temanggung itu tari Jawanya gaya Surakarta. Karena yang populer di masyarakat luas, di banyak daerah di Pulau Jawa khususnya, itu tari Jawa gaya Surakarta. Karena yang mengenal tari gaya Yogyakarta baru tahun 74 ketika yang kuliah di ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia Yogyakarta. Salah satu yang kemudian mengenalkan yang tari Bali adalah seorang tukang cukur di Temanggung, namanya almarhum Pak Sugianto. Beliau itu profesinya sebagai tukang cukur, tapi beliau juga seniman. Karena di samping itu dia kalau sore itu mengajar gamelan, dia pinter main ketoprak, dia pinter nari. Nah, salah satu tarian itu dia itu bisa namanya tari Bali, tapi gayanya gaya ketoprak. Kalau kita menari, kita kan harus fokus menjadi satu. Makanya kan sengkalan di dalam sanggar saya yang dibuatkan oleh almarhum Romo Kuntoro, seorang biarawan Katolik. Sengkalannya adalah Sukmo Saliro Ginotro Tunggal. Sukmo ya, Sukma, Salira itu tubuh.
Ginotro Tunggal itu menjadi satu. Itu kan ruang meditasi toh. Itu kan sama juga berarti untuk fokus, sehingga waktu kita menari itu kita nggak mikir saya itu ditonton siapa, saya lagi apa, tapi kita fokus ke apa yang kita bawakan. Yang banyak sekali diejek zaman dulu kan, tapi kemudian dari pengalaman sering diejek, sering dilecehkan, sering dibully, kemudian yang punya dendam pribadi, sering dijelek-jelekin gitu kan. Dendam yang adalah kalau perempuan menghina yang dalam hati, yang berdoa, pokoknya saya harus bisa menari, perempuan melebihi perempuan, itu dendam yang, dan yang bisa membuktikan. Makanya yang percaya sekali dengan karma, sopo sing nandur bakalan ngunduh, ya itu kan di dalam karma kan begitu. Mas harus break dulu nah. Dwi Muka itu sebenarnya ungkapan dari pengalaman hidup saya sendiri, bahwa di dalam diri manusia itu ada dualisme, ada sisi baik, ada sisi tidak baik. Dari itulah yang kemudian saya kepikiran membuat tari Dwi Muka, yang di belakang cantik, yang di depan itu jelek sebenarnya, karena pakai gigi, pakai jelek lah pokoknya. Maksudnya adalah waktu saya memakai topeng cantik di belakang, itu kan gerak saya kan terbatas toh, karena mundur kan, jadi hanya beberapa gerakan yang bisa saya lakukan ke belakang. Waktu saya menghadap ke depan, ya mau apa aja bisa. Nah, itu sebenarnya maknanya penampilan yang cantik, yang selalu kita lihat cantik itu pasti baik, belum tentu, karena kemudian punya keterbatasan, ya toh. Tapi kita yang di sini yang saya pakai make up jelek, pakai gigi gini dan sebagainya itu, orang melihat kok elit banget. Justru punya banyak kelebihan. Saya bisa bergerak yang mau seperti apapun bisa karena saya menghadap ke depan. Nah itu sebenarnya itu. Ini topeng Dwi Muka yang pertama kali saya ciptakan tahun 87. Jadi tekesnya adalah tekes topeng Cirebon. Ini dari almarhum Mimi Suci dari Palimanan. Kemudian saya pesen depan belakang sama. Ini kulitnya ini depan kalau supaya sama. Ini saya pesen sama. Yang atas juga ini ornamennya tak buat sama. Ya, ini namanya rawis. Nah ini topengnya dikasih teman saya. Ini topeng Luh Manik, topeng Bali. Luh Manik ya, jadi perempuan cantik. Ini kan topengnya itu hidup sekali kalau Bali kan gitu ya. Nah cara makainya adalah begini. Ini yang depan, yang belakang. Seperti tadi saya ceritakan filosofinya kan. Jadi yang depan itu saya pakai gigi gini. Oh, ada giginya mau ya, lihat giginya ya, biar tahu ya. Sebentar. Ada lucu. Kalau nggak cantik. Kan? Jadi ini untuk menggambarkan untuk menggambarkan dua wajah yang kontras, yang satu yang lucu seperti pakai tadi, ini yang cantik. Itu awal mulanya membuat itu. Sebelum saya membuat Dwi Muka yang ini, saya mencobanya dengan tarian yang disebut Salome, pakai topeng ini.
Ini ada bekasnya dulu kan, di sini ditempeli pakai lakban gitu. Ini dikasih mata dari ini dari kertas. Dulu saya lupa kertas apa tisu, tapi dikasih gini jadi. Nah, ini kan juga kesannya kayak meripate kero gitu. Nah, gini. Ya, tempel gini terus dilem pakai lakban ya, selotip isolasi gitu. Ini ada talinya. Nah, ini dipakai di belakang. Saya pakai Wikiju. Tariannya namanya Salome. Ya, Wikiju pakai ini, terus musiknya Salome. Musik Sunda itu yang Salome, Salome, salobangku rame-rame. Ya. Belajar bersama Eyang Didi Ninitowo yang sudah memiliki nama di Indonesia tepatnya sangat menjadi sesuatu yang luar biasa menurut saya, karena ini bukan hal yang mudah untuk digapai kalangan muda tentunya, untuk bertemu dan berproses langsung dengan Eyang Didi Ninitowo. Jadi menurut saya ini sangat luar biasa. Iya. Ini tahun kelima ya, yang menerima titipan BBM. Kalau sebelumnya kan SLTA, semuanya itu SLTA yang 4. Nah, yang kelima ini kan mahasiswa, sehingga otomatis akan berbeda materi-materi yang diberikan sesuai dengan mereka. Jadi kebutuhan anak SLTA dengan kebutuhan yang mahasiswa kan beda, apalagi mahasiswa yang sekolah di jurusan tari, institut seni tari, sehingga saya lebih membekali, menekankan ke arah profesionalisme nanti dia sebagai seniman kan gitu. Menurut saya beliau itu lebih ke lucu. Kalau bahasa Jawanya itu ndagel ya. Jadi lebih ke banyak ketawa, humor, bahkan sering juga bertukar pengalaman Eyang, sejarahnya Eyang dari Eyang nyeniman ke sana ke sini, bahkan sampai keluar masuk luar negeri, sampai dikenal di seluruh kancah negara pun. Saya juga bangga memiliki maestro seperti Eyang Didi Ninitowo, dan itu akan menjadi perjalanan motivasi saya sebagai seniman tari di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Bahwa untuk menjadi penari yang baik itu kita harus belajar atau harus banyak belajar melihat kesenian dari daerah manapun untuk memperkaya pengetahuan kita. Tidak hanya terbatas Indonesia aja udah berapa ratus mungkin ya, berapa ratus gaya kan yang ada kan. Itu kalau bisa dipelajari semua kan luar biasa, sehingga wawasan kita jadi luas. Jadi tidak kuper, ya enggak. Kalau kita hanya mendalami satu cabang seni daerah aja ya taunya hanya itu aja gitu. Seperti kemarin yang ngasih pelajaran tentang mudra jari tangan ya. Kalau kita hanya belajar tari Jawa tok, ya kenalnya nyempurit, ya toh, ngiting, ngeruji, ngepel, ya enggak. Nah, belajar tari Bari tambah tahu gerakan jeriring, terus seledet misalnya, ada gerakan yang yang disebut ngepek gini ya dan sebagainya, ada yang disebut nyalut dan sebagainya, itu kan dari tari Bali. Sehingga ini fleksibilitasnya jari tangan dan tangan ini kan jadi lebih dibanding yang hanya satu gaya. Dan itu memperkaya kita. Jadi kita kalau juga tidak hanya begini aja, kalau ngerti ini ngiting ya harus ngiting terus. Padahal ini kan bisa begini, bisa tiba-tiba begini, tiba-tiba bisa begini, tiba-tiba bisa begini, bisa begini, tiba-tiba bisa begini, tiba-tiba segini. Karena kita sudah belajar keberagaman masalah jari tangan, benar nggak sih? Misalnya kupu-kupu, ini macam ya, nah itu loh maksud saya gitu. Nah itu tak ajarkan ke mereka. Mereka kumpul sebulan itu bukan waktu yang gampang loh. Dari etnis suku yang berbeda-beda, ya kan? Makanya waktu yang ditanya sama Mas Suryandono yang menguji
calon peserta ini, aku minta pokoknya kalau bisa 10 ini dari 10 daerah yang berbeda adat istiadatnya. Dengan berkumpul kita kan saling berbagi. Oh ternyata kalau di sini tuh kalau makan itu harus begini, misalnya masalah makan. Kalau di daerah saya begini, itu kan saling berbagi, kan belajar kita pengetahuannya jadi luas. Dapat banyak sih dari Pak Didik untuk bidang seni tari, pengetahuan, skill dasar, terus bagaimana kita menempatkan sebagai seniman untuk kita berperilaku yang beretitude baik gitu. Jadi acara itu kan saya titipkan ke acara 17-an kampung, ya kan rutin kan setiap 17 Agustus gitu. Nah mumpung mereka di sini tak titipkan ke mereka gitu. Nah di situ tidak ada tema khusus tapi karya dari mereka selama di sini. Nah di sini saya tidak menggurui mereka, kamu ikuti gini, enggak. Materi yang saya berikan seperti kemarin tak ajari mudra, tak ajari koreografi harus gimana, kemudian saya lepas dia buat sendiri. Jadi saya tidak menuntun mereka terus, saya ngasih masukan, tak lepaskan mereka berkreasi sesuai dengan kreativitasnya masing-masing. Ngajari mereka biar kreatif, tidak dituntun terus. Jujur aja di antara kami nggak cuma salah satu orang, tapi nggak tahu beberapa orang itu egois. Ini aja. Jadi kayak nggak bisa ngerangkul sama yang lain. Mungkin ya pas prosesnya itu tuh kayak males ketika ada yang egois, kayak apa sih ki ngono. Kita memberikan tapi kok kita ditolak. Ada sih yang cerita sama aku kok kayak gini ya. Nah di sana. Berarti kalian ambil kipas dari posisi mudra tadi, kalian menujunya ke sini, paham? Maksudnya kamu yang tengah apa yang di sini? Menuju yang berjalan tuh mbak. Jadi ke mbak dulu, fokusnya ke sini dulu. Gak usah, aku tetap ikut sini aja. Jadi mendulu, jadi berdorong itu nggak apa-apa. Boleh nggak sih? Coba dulu. Ya wis nek semisal arek nggawe koreografi bareng kan 10 orang ya, koreografi 10 gitu loh. Sama Mas. Kita di sini pengen unjuk gigi semua 10 orang, nggak cuman 1 orang gitu. Langsung di situ. Berarti kalau di sini up, langsung di jalan, langsung kalian langsung hadap ke masing-masing. Langsung belakang yang begini nih. Ya. Atau ada yang di tengah nggak? Siapa yang di tengah? Kayaknya nggak usah deh. Adil. Hal itu benar adanya terkait cekcok ataupun saling tidak senang satu sama lain. Dimanapun tempatnya pasti kita akan menemukan hal seperti itu. Bang, ini dia nggak usah bercanda. Yo lanjut. Boleh kau dibaca ya. Oke, kenapa? Apa sih kalian nih? Cuma nih. Tapi alhamdulillahnya sampai kemarin pentas berjalan dengan lancar. 1, 2, 3 tuh. Nah, semakin lama dia semakin naik. Yes. Nah, tuh. Naik, deh, naik. Nah, gini Kak, lurus Kak J tangannya. Bentar ya. Mbak, Mbak. Ya, cus. Wes, aman. Bentar ya. 1, 2, 3, cus. Bentar. Mengalir ya. Jangan sampai putus. Rasain. Teman-teman ini masih sangat merangkul dan membersamai sehingga Nusantara di petik akhir karya kami itu berjalan dengan lancar. Walaupun kami dengan cekcok, dengan suka duka, dengan bahagia, tapi kami bisa melakukannya dengan bersama. Cekcok, suka duka, ceria, tawa bersama teman peserta BBM Seni Tari tahun 2025 itu menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Seperti simbolik dari kata Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang yakin bahwa karma itu berlaku, Mas. Kalau kita itu membuat satu penyajian itu dengan totalitas,
yang tinggi, baik itu dari narinya juga kudu sing apik, kostumnya juga kudu optimal, bla bla bla, semua itu dengan totalitas, dengan hati, itu pasti respon yang akan diterima juga akan sama. Harapan saya generasi muda sekarang supaya mulai kalian tuh bijak, menjadi orang yang bijak dalam menilai sesuatu. Jangan gampang latah atau ikut-ikutan, apalagi yang nggak benar. Jadilah diri kamu sendiri, ya. Kamu belajar mendengarkan suara hati lewat agama kalian, agama apapun yang kalian ikuti atau kalian yakini, pasti bisa. Jadilah diri sendiri, kemudian banyak merenung, jangan gampang, atau kalau orang Jawa jangan getapan, singgung situ langsung waluh gitu. Ya, nanti kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu tersinggung sedikit, direnungkan dulu, kira-kira perlu nggak sih saya menanggapi ini, ya. Nah, itu latihan untuk bijak. Nah, dengan latihan menari sebenarnya itu kita dilatih untuk kontrol emosi. Kalian kita emang sinau ini, tapi itu sebenarnya kontrol emosi. Misalnya orang yang biasanya cepet harus sekarang pelan-pelan, 1, 2. Ini kan sebenarnya kontrol emosi. Dilatih kalian kontrol emosi, dilatih kalian lebih tenang, kemudian kalian akan lebih fokus. Malam hari ini adalah malam terakhir dari program BBM Belajar Bersama Maestro 2025, dan kebetulan kalian terpilih. 10 dari kalian itu merupakan orang-orang pilihan dalam dunia seni, jadi harus bersyukur, berbangga, tapi tidak perlu sombong. Terima kasih sudah berkumpul jadi satu di Jogja dan bertukar pengalaman, bertukar pikiran, bahkan dari suku dan ras masing-masing. Kita jadi tahu bahwa Indonesia adalah memiliki kebudayaan yang cukup banyak. Semoga wadah ini terus berjalan dengan lancar, terus menjadi tempat generasi muda untuk mengembangkan bakatnya, untuk mengembangkan ilmunya, serta mengenal warisan Indonesia. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ketika, dan yang mohon maaf seandainya dalam pendidikan atau dalam melayani kalian atau dalam apapun, selama kalian di sini banyak kekurangan atau menyinggung perasaan kalian atau apapun itu, saya secara pribadi mohon maaf, dan juga yang mewakili teman-teman staf di sini juga mohon maaf. Terima kasih banyak Eyang, selama 1 bulan ini telah mengajarkan kami belajar bersama Eyang. Terima kasih untuk tidak hanya mengajarkan tari secara teknis saja, cuma bagaimana merangkul serta membuat suatu mungkin ini perjalanan yang singkat, tapi ini pengalaman yang sangat berharga bagi kami ya. Bertemu dengan Eyang, orang yang di dalam seni tari, orang yang salah satu orang yang menginspirasi. Terima kasih untuk pengalaman yang sangat berharga dan inspirasinya ya. Nggak ada yang langgeng, nggak ada yang kekal di dunia ini.
yang ketemu pasti akan berpisah. Pesannya kamu jadilah seniman yang jujur, ya, selalu menghargai sesama, menghormati leluhur, jangan lupa menghormati para guru yang pernah berjasa, walaupun mungkin guru-guru kamu itu tidak sehebat dan tidak sesukses kamu, tapi itu adalah guru yang pernah memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi pesan Eyang cuma itu aja, menjadi sosok seniman dan manusia seutuhnya yang baik. Selalu ingat bahwa karma itu akan selalu berlaku. Belajar bersama Maestro Seni Tari tahun 2025. Sabar!